Halo guys, kembali lagi di channel Ziha Firza. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film action yang berjudul Sonic the Hedgehog 3. Dalam cerita kali ini, Sonic menjalin kerja sama tak terduga dengan Dr. Robotnik untuk menangkap sesosok alien misterius bernama Shadow. Lantas, seperti apa rintangan dan kejutan yang menanti perjuangan Sonic? Simak video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jadi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan fasilitas milik organisasi militer GAN di Laut Jepang. Fasilitas ini mengurung sosok alien super bernama Shadow dalam kondisi tidak sadar. Tiba-tiba, sistem fasilitas mengalami peretasan hingga sel keamanan Shadow mulai tidak stabil. Selang beberapa menit, gangguan tersebut membuat Shadow berhasil siuman. Usai membebaskan diri, Shadow langsung mengamuk dan menghadapi seluruh pasukan GAN yang dikerahkan untuk melumpuhkannya. Setelah kabur dari fasilitas GAN, Shadow yang tidak memiliki tujuan akhirnya memutuskan pergi ke kota Tokyo. Sesampainya di sana, Shadow baru menyadari kalau dirinya ternyata sudah dikurung selama 50 tahun. Tak lama berselang, ia harus kembali menghadapi pasukan GAN. Sementara itu, Sonic sedang menikmati kehidupannya yang damai bersama Knuckles dan Tails. Mereka mengadakan balapan untuk menentukan siapa makhluk tercepat di muka bumi. Saat mencapai garis finish, Sonic kaget karena disalib oleh Knuckles dan Tails. Ternyata sosok yang ada di garis finish hanyalah hologram ciptaan Tails. Pasangan suami istri Tom dan Maddie bersama Knuckles dan Tails rupanya mengadakan pesta kejutan untuk Sonic. Pesta ini merayakan hari pertama kemunculan Sonic di bumi sekaligus mengenang aksi heroiknya. Usai pesta, Tom memberikan nasihat penting bahwa hidup adalah pilihan. Jika suatu saat Sonic merasa bimbang, ia hanya perlu mendengarkan suara hatinya agar bisa mengambil pilihan yang paling tepat. Saat menikmati liburan, Sonic mendadak ditemui pejabat tinggi GAN bernama Rockwell. Momen ini mengungkapkan bahwa Sonic, Knuckles, dan Tails kini dipanggil dengan nama Tim Sonic. Mengetahui kekacauan di Tokyo, Tim Sonic akhirnya menerima misi dari Rockwell untuk menangkap Shadow. Setibanya di lokasi, Tim Sonic melihat sebagian wilayah kota telah porak-poranda akibat serangan Shadow. Mereka pun langsung berjuang untuk menangkapnya. Namun, Knuckles dan Tails dengan mudahnya dikalahkan oleh Shadow, dan akhirnya dia pun kabur. Sonic mengejar Shadow sendirian, namun dengan kehebatannya, Shadow berhasil menundukkan Sonic dan melanjutkan pelariannya. Sejak kejadian ini, tim Sonic sadar kemampuan Shadow jauh melebihi mereka. Setelah itu, tim Sonic bertemu Komandan Walters di Tokyo. Demi melancarkan misi penangkapan, Walters menceritakan masa lalu Shadow. Dahulu ada meteor jatuh ke bumi membawa Shadow. Mengetahui tubuh Shadow memiliki energi dahsyat, sekelompok ilmuwan menjadikannya subjek eksperimen untuk kepentingan umat manusia. Suatu ketika, eksperimen menimbulkan kecelakaan yang merusak laboratorium dan membunuh sebagian ilmuwan. Setelah pemimpin eksperimen ditahan, Shadow akhirnya diambil alih oleh GAN. GAN memutuskan mengurung Shadow dalam keadaan tidak sadar karena terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas, namun terlalu berharga untuk dilenyapkan. Kini, Walters dan Sonic mencurigai ada pihak yang sengaja membantu Shadow kabur. Tak lama berselang, terjadi serangan kejutan dari sekumpulan drone. Melihat bentuknya, Sonic yakin drone ini adalah milik Dr. Robotnik. Singkatnya, semua drone tersebut berhasil dimatikan oleh Stone, asisten Robotnik. Di tengah situasi ini, Walters yang terluka akibat serangan drone mempercayakan kunci akses senjata terkuat kepada Sonic. Stone lalu mempertemukan tim Sonic dengan Dr. Robotnik yang selama ini dikira sudah mati. Stone memastikan serangan drone tadi bukan didalangi Robotnik, melainkan ada sosok tak bertanggung jawab yang menirunya. Mara teknologinya ditiru, Dr. Robotnik siap kembali beraksi untuk membalas si peniru. Merasa aksi pembalasan ini berhubungan dengan Shadow, tim Sonic akhirnya mau bekerja sama dengannya.
Robotnik menyetujui kerjasama ini karena mendapatkan sehelai rambut Sonic sebagai imbalan, yang dulu pernah ia terobsesi manfaatkan sebagai sumber energi peralatannya. Sementara itu, Shadow mengunjungi laboratorium terbengkalai tempatnya dulu. Di sana, ia teringat masa lalunya bersama Maria, sahabatnya sekaligus cucu dari profesor pemimpin eksperimen. Tak lama, Shadow ditemui oleh sang profesor dalam komunikasi. Shadow mengakui bahwa ia merasa sangat sedih sejak kehilangan Maria. Di waktu bersamaan, Robotnik dan tim Sonic menemukan lokasi si peniru di laboratorium yang sama. Mereka sepakat berpencar demi mempercepat pencarian. Di tengah situasi ini, Tails dan Knuckles berhasil ditangkap oleh Shadow. Di sisi lain, Sonic menemukan foto Shadow bersama Maria dan berbagai petunjuk lainnya. Tak lama kemudian, Sonic juga berhasil ditangkap oleh Shadow usai gagal mengatasi serangannya. Beralih ke Dr. Robotnik, ia akhirnya menemukan si peniru. Tak disangka, si peniru adalah kakek Robotnik bernama Gerald, yang sudah lama hilang dan terungkap sebagai profesor pemimpin eksperimen Shadow. Gerald mengakui ia mendalangi serangan drone sebagai umpan agar Robotnik bisa kembali bertemu kakeknya. Usai sepakat bekerja sama, Robotnik dan Gerald menemui tim Sonic yang sudah dirantai oleh Shadow. Di momen ini, Gerald merebut kunci akses senjata terkuat dari Sonic. Senjata bernama Eclipse Cannon ini lahir dari ide Gerald dan memiliki kemampuan penghancur yang sangat dahsyat. Gerald mengungkapkan bahwa Eclipse Cannon hanya bisa dioperasikan dengan 2 kunci akses, dan kunci kedua disimpan di markas besar GUN. Kini, Gerald dan Robotnik bermisi merebut kunci kedua untuk menghancurkan markas GUN sebagai pembalasan. Shadow mendukung misi ini karena ingin membalas GUN yang sudah puluhan tahun mengurungnya. Begitu Robotnik dan Gerald masuk ke pesawat, Shadow mengaktifkan senjata Gerald yang memiliki kemampuan seperti lubang hitam. Tim Sonic berhasil lolos dari situasi maut ini mengandalkan cincin portal milik Tails dan sampai di rumah Tom, lalu mengajak kerjasama. Karena merasa bosan, Tom dan Maddie akhirnya mau membantu menggagalkan rencana jahat Gerald. Selesai merancang taktik, tim Sonic berangkat ke London yang menjadi lokasi markas besar GUN. Tom dan Maddie menggunakan alat hologram menyamar sebagai agen GUN untuk menyusup ke ruang server. Mereka memasang flash disk Tails untuk mematikan energi perisai dan laser perisai markas. Saat memasang flash disk, Tom melihat flash disk Robotnik, menandakan Robotnik dan kakeknya sudah menyusup duluan. Robotnik dan Gerald berhasil menerobos ke brankas penyimpanan kunci kedua. Saat akan mengambil kunci, mereka dihadang oleh Sonic. Gaya gravitasi di brankas tiba-tiba berubah akibat alat kendali gravitasi yang dibawa Rockwell. Tubuh Robotnik dan Gerald melekat di lantai, sedangkan tubuh Sonic melayang. Rockwell sudah mengetahui aksi penyusupan ini, dan dia juga menganggap bahwa tim Sonic sudah berkhianat. Knuckles berhasil menjebol brankas dan melancarkan serangan yang justru merusak alat kendali gravitasi, mengakibatkan gravitasi brankas semakin kacau, padahal ia bermaksud membantu Sonic. Mengandalkan teknik andalannya, Sonic berhasil bangkit dan menghancurkan reruntuhan bangunan yang akan menimpa orang-orang. Aksi Sonic ini juga berhasil menormalkan gravitasi brankas. Saat Sonic memulihkan diri, Rockwell kabur membawa kunci kedua. Komandan Walters lalu datang memerintahkan Rockwell menyerahkan kunci tersebut. Setelah meninggalkan Rockwell, Walters menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah Tom yang menyamar. Namun, di tengah jalan, Tom diserang Shadow hingga pingsan dan kunci kedua berhasil direbut. Shadow menyerahkan kunci kedua kepada Gerald. Berkat kemampuan Shadow, Gerald dan Robotnik berhasil mencapai lokasi Eclipse Cannon dalam waktu singkat dan langsung mengaktifkannya. Tim Sonic tidak sempat mencegah penerbangan Eclipse Cannon ke luar angkasa karena fokus menyerahkan Tom ke tenaga medis. Setelah Tom aman, mereka mulai memikirkan cara menghentikan Eclipse Cannon. Sonic memaksa Knuckles meminjamkan Master Emerald karena kekuatan batu ajaib ini jadi satu-satunya senjata menghentikan Eclipse Cannon. Knuckles akhirnya memberitahu bahwa Master Emerald dipercayakan kepada sahabatnya, White. Ya tanpa berusaha keras, Sonic berhasil merebut Master Emerald.
Setelah itu, diperlihatkan kebenaran di balik insiden laboratorium Shadow 50 tahun lalu. Malam itu, Gerald bersama Shadow dan Maria berusaha lari dari pasukan Gunn. Serangan Gunn memicu ledakan yang merusak laboratorium dan membunuh Maria. Kematian Maria inilah motif utama dendam mereka pada Gunn. Kembali ke masa sekarang, Shadow mengalirkan energinya ke reaktor Eclipse Cannon. Gerald mengaku hendak menggunakan laser senjata ini untuk merusak bumi demi membalas kematian Maria. Robotnik menentang keras karena tujuan utamanya menguasai manusia, bukan menghancurkan bumi. Di tengah perdebatan, Gerald mengaktifkan praserangan hingga laser akan menembak bumi 10 menit lagi. Sonic tiba-tiba muncul dan menyerang Shadow hingga mereka jatuh ke gunung berapi. Pertarungan sengit terjadi hingga mereka berpindah tempat ke area permukaan bulan. Sonic berhasil menundukkan Shadow dan bersiap membunuhnya demi membalas Tom. Namun, teringat nasihat Tom, Sonic batal membunuh dan memilih memaafkan Shadow. Berkat kebaikan Sonic, Shadow menyadari ia tidak seharusnya balas dendam atas kematian Maria. Sonic dan Shadow pun memutuskan berdamai untuk bekerja sama menghentikan Eclipse Cannon. Dalam wujud terkuat mereka, Sonic dan Shadow berhasil menyingkirkan pasukan robot yang dikirim oleh Gerald dari Eclipse Cannon. Di saat bersamaan, Robotnik bertarung melawan Gerald demi menggagalkan rencana jahat kakeknya. Gerald sempat mengalahkan Robotnik, namun berkat pertolongan Tails dan Knuckles, Robotnik bisa selamat. Robotnik melancarkan serangan balik hingga Gerald terpental ke pusaran energi reaktor dan tewas. Setelah itu, Robotnik berusaha membelokkan Eclipse Cannon yang mulai menembakkan laser ke bumi. Sonic dan Shadow berusaha membendung laser sampai Eclipse Cannon berhasil dibelokkan dari bumi. Selang beberapa detik, Sonic jatuh pingsan akibat kehabisan tenaga, kemudian diselamatkan oleh Tails dan Knuckles dengan cincin portal. Beralih ke Robotnik, ia memberitahu Shadow bahwa reaktor Eclipse Cannon akan meledak akibat kelebihan beban. Ledakan ini akan menciptakan unsur radioaktif di atmosfer yang mengancam semua makhluk hidup. Demi menebus kejahatannya, Robotnik membantu misi Shadow menjauhkan Eclipse Cannon dari bumi. Robotnik menstabilkan reaktor sementara agar Shadow punya waktu menggeser posisi stasiun luar angkasa. Berkat perjuangan mereka, bumi terhindar dari ledakan. Namun Robotnik dan Shadow tewas dalam kejadian itu. Beralih ke tim Sonic. Saat sadar, Sonic meminta maaf kepada Tails dan Knuckles karena sempat dibutakan rasa dendam. Karena dirasa ancaman sudah selesai, beberapa waktu menjelang, Sonic kembali berlibur bersama keluarganya. Di tengah momen santai, Sonic kembali mengadakan balapan melawan Tails dan Knuckles. Sonic tersesat di hutan New York setelah melewati garis finish terlalu jauh. Tak lama, Sonic dikepung pasukan robot peniru dirinya yang dinamai Metal Sonic. Dalam situasi terdesak, muncul bantuan tak terduga dari Amy Rose, alien yang sebangsa dengan Sonic. Di sisi lain, diperlihatkan bahwa Shadow ternyata berhasil selamat dari ledakan Eclipse Cannon. Dan alur cerita film Sonic the Hedgehog 3 pun selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.